menikahi laki-laki yang belum selesai dengan ibunya itu adalah cara tercepat untuk merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Sepakat atau tidak? Ini kita disuruh menikahi laki-laki yang belum selesai dengan ibunya, dengan orang tuanya adalah cara tercepat untuk merasa menjadi orang asing di rumah. Betul, setuju Ustaz, saya setuju. Setuju. Ya, itu hati mama itu, laki-laki hati mama. Tidak setuju itu. Setuju. Tidak setuju saya. Satu tidak setuju. Tidak setuju, nggak setuju gimana ini? Karena kalau Apa? Mulai dari mana? Dari Dokter Rahman atau siapa? Silakan. Nanti biar bergantian. Ada Dr. Ustadz Rahman Mamba. dulu. Assalamualaikum Ustadzuna. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada indikasi nih ke Pak Rahman ini. Tunggu dulu. Belum selesai dengan orang tuanya. Ada soalnya begini, anak itu tidak pernah dewasa di mata ibu. Tidak pernah dewasa. Jadi ibu itu yang saya perhatikan, saya sudah sering datang sebagai saingan. Karena bakti ibu itu tidak bisa dihitung. Kan gitu. Bukan berarti kita abaikan istri ya. Kita berarti mengabaikan istri. Yes. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dengan kehadiran kita. Kehadiran kita. Nah, bagaimana kalau ke tempat kita jauh? Tentu ini butuh dana, butuh biaya yang cukup besar yang untuk kembali kepada orang tua. Ini juga menjadi masalah kalau misalnya ini dipersoalkan lagi sama istri. Ini memang banyak masalah yang muncul. Satu sisi kita anak yang berbakti, satu sisi ada rem. Papa, ini kan uang mau dipakai untuk ini. Ini sudah episode bersambung itu. Itu kan istri itu kan ahli sejarah Ustaz. Dia hafal waduh, tidak bisa direm. Nah, ini kan terjadi lagi perbedaan pandangan. Padahal sebenarnya mertua itu ibumu juga seharusnya. Seharusnya kan begitu. Ya Pak, kita pulang sekali. Misalnya lebaran. Alhamdulillah lebaran haji ini saya kurban di kampung di tempatnya mama dan bapak. Dan ibu setuju. Alhamdulillah 3 tahun Ustaz baru takluk. 3 tahun. 3 tahun baru bisa terrealisasi. Nah itu. Nah, ini perjuangan seorang suami Ibu Karina. Jangan bahwa saya tidak berjuang juga, tapi 3 tahun baru bisa terrealisasi. Seperti itu adanya. Jadi memang kesamaan persepsi antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga ini tidak mulus-mulus seperti yang kita harapkan. Karena terjadi sesuatu pernik-pernik perbedaan pandangan dalam satu sisi. Yang pasti bahwa mertua perempuanmu adalah orang tuamu juga. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Oke. Di nom selanjutnya ada Ustadz Mamba. Assalamualaikum Ustadz Mamba. Silakan Ustadz Mamba. Bagaimana kalimat ada dari seorang yang DM ke saya, menikahi laki-laki yang belum selesai dengan ibunya. Menikahi laki-laki yang belum selesai dengan ibunya itu adalah cara tercepat untuk merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Bagaimana pandangannya Ustadz Mamba? Maksudnya gimana ini sih sebentar, biar nyambung dulu. Belum selesai dengan ibunya, artinya dia mungkin selalu bela ibunya apapun, berarti kehidupannya dia nih Ustadz Mamba, nggak semuanya orang kan? Hati mama gitu loh. Ya, jadi kata dia, menurut saya Ustadz Hanafi, saya ngerasain cara tercepat untuk merasa menjadi orang asing di rumah sendiri itu ya karena memang menikahi laki-laki yang belum selesai sama ibunya Ustadz gitu. Nah, bagaimana cara mengedukasi ke mereka? Jadi gini ya. Pertama kita harus pahami perihal masalah pernikahan ya. Ketika ada laki-laki menikahi dengan perempuan, maka di sana ada kedua belah pihak. Itu kan ada orang tua kandung, ada yang namanya mertua. Saat itu jugalah yang namanya mertua itu menjadi orang tua kita, entah itu dari pihak laki-laki atau perempuan.
sehingga nanti larinya adalah pada kasus permasalahan ketika kita bersentuhan sama mertua kita itu tidak sampai membatalkan wudhu. Bahkan ketika sampai terjadi perceraian, maka orang tua dari mertua ini selamanya tetap menjadi orang tua. Sehingga ketika orang tuanya itu umpamanya yang laki-laki yang ganteng, ya kan, terus menantunya yang perempuan tadi sudah cerai sama anaknya terus dinikahin sama orang tuanya, bagaimana, boleh enggak? Maka tidak diperbolehkan juga, karena selamanya itu adalah orang tua. Nah itu, sehingga dari situ pasti ya polemik itu dalam keluarga itu pasti akan muncul. Terkadang yang laki-laki atau yang perempuan itu menomorsatukan orang tuanya masing-masing. Ini diakui atau nggak diakui, kan gitu kan ya. Kan orang tuaku. Nah ini, maka di sana harus selalu memberikan sebuah sosialisasi kepada pasangannya masing-masing. Sosialisasinya bagaimana? Ya otomatis kita harus memberikan sosialisasinya, yaitu bahwasanya oh itu kita itu juga orang tua kita kok. Nah itu orang tua kita, dia selalu membutuhkan kayak gini. Jadi harus memberikan sebuah pemahaman. Perhatian orang tua saya ke saya seperti ini. Jadi memberikan pemahaman kepada pasangannya agar nanti di kemudian hari itu tidak sampai menimbulkan polemik. Nah, begitu juga dari pihak sebaliknya juga harus istilahnya legowo gitu loh. Legowo dalam artian kan legowo itu begini, kok saya istri kok dikesampingkan ya, saya sebagai laki-laki suaminya kok dikesampingkan ya. Nah itu harus dihilangkan. Hilangkan bagaimana? Karena iya ya, kita itu satu keluarga. Dia orang tuanya, dia juga orang tua saya. Begitu juga orang tuaku itu juga orang tuanya dia. Artinya hanya berkutat di sana. Sehingga di situ hanya sebatas cukup untuk apa? Memberikan sebuah sosialisasi, pengertian, pemahaman, sehingga ini teman-teman di bawah ini, terima kasih ya. Sehingga bagaimana? Dari kedua belah pihak ini benar-benar kita posisikan sama. Untuk perihal permasalahan kayak memberikan sesuatu, saya tadi juga sudah mendengarkan perihal masalah adil. Adil sama rata beda loh ya. Kalau adil itu kita memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya, itu sudah dikatakan adil. Contoh ini ya, orang tua yang satu itu ternyata kebutuhannya 5 juta, yang satunya itu 7 juta. Tadi dianalogkan sebenarnya di saat sakit. Nah, ketika anak ini memberikan kepada salah satu pihak orang tua itu sesuai kebutuhannya, itu sudah adil. Nah, ini bagaimana? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Dari anak ini, suami istri ini. Nah, suami istri ini harus benar-benar bisa memposisikan bijak. Bijaknya bagaimana? Ini loh, kita punya 2 keluarga, 2 orang tua. Artinya ketika si wanita ini, suami sama wanita itu sudah ngomong, saya umpamanya kayak gitu ya, orang tua kita sedang sakit, sedangkan ini kebutuhannya lebih besar daripada orang tuamu, gimana kalau ini kita kasih lebih banyak. Nah, kita harus kasih arahan ke sana. Ketika memang sudah iya, oke, sepakat, ya kita beri. Yang satu yang banyak 7 juta, yang satu 5 juta. Dari sini cukup sampai keep silent antara suami istri yang tahu. Jangan sampai kedua mertua belah pihak tahu, Pak, kamu aku kasih 7 juta, kalau bapak sana saya kasih 5 juta, jangan. Karena ketika mereka belum siap menerima kenyataan seperti itu, keputusan seperti itu, nanti yang ada akan muncul polemik-polemik masalah yang baru. Ya, itu kerangka ketika adil, karena bagaimanapun mereka berdua itu 2 keluarga ini adalah orang tua bagi suami istri. Ya, sehingga kita sebagai suami istri ini harus benar-benar paham. Ketika ini dibedakan dan tahu, ini kira-kira akan muncul polemik enggak? Oh, kayaknya orang tuaku itu orangnya keras, terus dia mudah tersinggungan. Seandainya orang tuaku tahu, ini nanti dia akan malah marah gini. Nah, kita hindari, cukup hanya suami istri. Muncul polemik masalah lagi, ketika semisal umpamanya istri nggak sepakat, ya enggak mas, ini sama-sama orang tua ya kita harus rata, 5 juta ya 5 juta. Nah, ini sikap yang terbaik bagaimana bagi seorang suami dalam kondisi seperti ini, ya kan? Nah, ada solusi juga. Artinya seorang suami itu juga harus bisa menyimpan uang
yang tidak diketahui istri. Jadi sumber keuangan. Nah, notabene bagaimana? Ketika oh iya memang keluargaku yang ini memang sangat membutuhkan. Ketika aku ngomong sama istri sudah aku pancing-pancing kayak gini, dia nggak sepakat setuju. Bagaimana ketika laki-laki memberikan, udahlah 5 juta nggak apa-apa, aku tambahin nanti 2 juta dari uang-uang yang lain. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah itu makanya dalam hal ini si laki-laki pun harus benar-benar paham, memahami bagaimana karakteristik istrinya. Istri juga harus paham, benar-benar memahami karakter suami. Suami dan istri harus benar-benar paham dengan karakter dari kedua belah pihak orang tua. Nah ini, insya Allah kalau begitu aman terjadi. Lanjut. Oke, boleh saya tanggapi, Tan? Ya, Bunda Karniama udah paham ya bahwa kalimat di sini judulnya adalah Nggak boleh, menikahi Bang. laki-laki yang belum selesai Boleh. dengan ibu. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh, Bang. Merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Silakan. Nggak boleh, Boleh. Bang. Nggak Jadi boleh, gini, Bang. Nggak gini. boleh, Bang. Urutan, Gini. Bu. Nggak boleh. Nggak boleh, Oke, silakan. urutan. Silakan nggak urutan. boleh. Ngantri, Betul, ngantri. ayo, urutan. Habis tadi siapa Silakan. lagi? Urutan. Nggak boleh. Jangan dibiasain di koma lain. Siapa Nggak boleh. sekarang urutan siapa ini? Urutan siapa, Bang? Karyana. Siapa? Ani mau ngomong, Nurhana mau ngomong. Siapa nih?